Apalagi kalau makanya saya mengundang Ustadz Felix Xiao untuk menggambarkan betapa hebatnya Islam di masa lalu. Bukan hanya adanya Baitul Hikmah, tetapi ada tokoh-tokoh penemu, ya penemu aljabar, penemu algoritma, penemu kedokteran. Mungkin Ustadz Felix bisa menerangkan siapa-siapa tokoh-tokoh. Itu sangat luar biasa sekali ya. Di dalam Islam misalnya contoh ada Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina ya walaupun orang-orang ini ya berbeda pendapat dengan Ibnu Sina, tapi ya paling tidak karya-karyanya sudah kita tahu. Ada juga misalnya penemu bedah pertama kali. Itu namanya sebentar aku jadi lupa. Ya nanti kalau ingat aku bilang. Jadi dia sudah menemukan teknik bedah. Bahkan sebenarnya di dalam abad berapa sih itu? Abad ke-10. Ke-10, oke. 10 atau ke-11. Nah, bahkan juga kimia. Itu juga orang-orang muslim. Alkemi apa? Alkimia itu dari Jabir Ibnu Hayyan. Nah, jadi sorry, yang satu lagi Ibnu Qasim Al-Zahrawi. Dia menemukan tentang bedah. Dan kemudian dia merilis banyak sekali alat-alat bedah yang masih sampai sekarang dipakai. Itu sangat luar biasa. Al-Jazari, pakar mekanika, otomaton. Jadi dia buat banyak sekali piston, itu dia yang menemukan. Gerak maju mundur jadi memutar, dan gerak memutar jadi maju mundur, itu dia menemukan juga. Jadi segala macam itu geometri semua orang-orang muslim, dan yang sudah banyak dibahas ya angka 0. Cipher itu 0. Itu dari bahasa Arab sifar. Artinya 0. Gitu kan ya. Al-Khawarizmi artinya dia nulis buku judulnya Al-Jabar wa Muqabalah. Ini penuh algoritma ya. Akhirnya orang-orang bilang Al-Jabar. Makanya kita dulu belajar Al-Jabar, tapi orang-orang barat mengoreksi. Dia bilang bukan Al-Jabar, itu bukunya. Orangnya namanya Al-Khawarizmi. Tapi karena mereka nggak bisa bilang Al-Khawarizmi, jadinya algoritma. Algoritma. Ya itu dari situ. Algoritma. Nah, jadi banyak sekali kemudian orang-orang muslim yang menemukan banyak hal. Dan termasuk yang penting itu prinsip. Karena gini, yang perlu kita selalu ingat dalam diri kita adalah semua itu adalah hasil, bukan sebab daripada jadi gini, itu semua adalah hasil, sebabnya adalah Al-Quran. Jadi pemahaman yang benar tentang Al-Quran tentu saja. Nah, maka semua yang kita lihat tadi itu adalah ketika mereka sudah punya semangat bahwasanya mereka di dunia itu punya tujuan, punya goals. Nah, ketika itulah orang bisa bangkit. Gampangnya gini, kalau ada ulama yang bilang kebangkitan itu tergantung ideologi. Selama satu bangsa punya ideologi, dia akan bangkit. Tapi kalau satu bangsa nggak punya ideologi, dia nggak akan pernah bakal bangkit. Contoh, Jepang itu nggak punya ideologi. Walaupun dia canggih, tapi dia nggak punya ideologi. Amerika, bukan Amerika, dulu Inggris punya ideologi, maka dia bangkit. Cina punya ideologi, maka dia bisa bangkit. Tapi kalau kita belum diinstal ideologi, kita nggak bakal bangkit. Nah, pertanyaan ideologi itu apa? Cara pandang manusia. Cara pandang terhadap kehidupan. Ustadz Felix bisa komentar. Sekarang negara-negara yang menggenggam kemajuan dunia ya dalam teknologi dan sebagainya kan didominasi oleh negara-negara yang agnostik ya. Betul. Yang tidak percaya dengan agama. Betul ya? Betul. Kita lihat Jepang, Korea, sebagian negara Eropa, Amerika. Ini fenomena apa lagi ya yang terjadi? Saya lihat itu adalah sesuatu yang wajar aja. Karena gini sebenarnya, untuk menjadi pintar kita nggak perlu agama. Untuk menyelesaikan banjir itu kita nggak perlu agama. Untuk buat teknologi yang paling bagus, bisa buat pesawat, kita nggak perlu agama. Tapi untuk bisa bahagia kita mutlak perlu agama. Setuju. Nah, artinya gini, makanya kalau kita lihat pada negeri-negeri yang tadi itu pasti ada tumbalnya tuh. Contoh Jepang itu fertility rate-nya di bawah 1,7. Ya. Nggak nikah, menunda anak lahir. Betul. Ya. Kalaupun nikah, anaknya satu. Nikah sama bantal. Nikah sama boneka waifu, anime. Tahu juga sih. Artinya ini kan problematik nih. Amerika juga sama. Mereka dinobatkan the most dangerous place on earth ya. Jadi negeri yang paling banyak kejahatan di seluruh dunia. Makanya paling banyak superhero di sana. Karena mereka mengimpikan sebuah suasana ketika mereka dirampok ada superhero yang nolong. Tapi ternyata ya tidak menembakkan masalah hampir tiap hari. Benar, tidak menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi artinya teknologi yang mereka dapat justru membuat mereka makin terpuruk. Misal, berapa banyak kita lihat di acara-acara Dr. Phil tuh orang-orang stres. Gitu kan ya. Ada cowok pengen jadi cewek, ada cewek mengidentifikasi dirinya sebagai apa? Sebagai sofa. Ada manusia mengidentifikasi dirinya itu sebagai hewan, jadi anjing. Ada manusia yang motong tangannya sendiri, kakinya sendiri, lututnya, bahkan motong kemudian kakinya karena dia merasa bahwa dia tidak sempurna. Jadi ada apa tuh kelainan? Ada orang merasa dia terlahir tidak sempurna. Jadi dia pikir harusnya tangannya bukan 5 jarinya, harusnya tangannya cuma 2 jarinya.
lainnya. Jadi dipotong 3-nya, matanya dirusak dan segala macam, dibuatin tanduk dan seterusnya. Ini kan orang-orang stres yang mereka tidak punya kehidupan. Makanya ketika orang-orang Amerika ngelihat kondisi yang terjadi di Palestina, mereka bilang, gila ya, kita dikelilingi dengan seluruh yang bersifat kemudahan. Kita teknologinya tinggi sekali, internet kita bagus dan segala macam. Tapi after all ini semua nggak nolong kita daripada mental illness. Sementara orang-orang di Gaza punya segala sesuatu yang bisa digolongkan untuk mereka jadi orang gila. Yet mereka tetap kemudian bisa sane, tetap kemudian terjaga otaknya. Di sini perlunya agama. Di sini perlunya agama. Maka gini, sains itu tidak ada hubungannya dengan agama. Karena sains itu cuma menjawab pertanyaan what and how. Tapi agama itu menjawab pertanyaan why. Nah, maka kalau ada orang kemudian mereka setinggi-tingginya sains, itu tidak ada hubungan dengan agama. Artinya bisa jadi orang-orang pintar sains itu tidak beragama, bisa jadi juga orang-orang beragama tidak pintar sains. Tapi kalau Islam diterapkan seperti dulu, orang-orang yang pintar sains itu biasanya orang-orang beragama. Contoh, Newton itu sangat agamis. Newton sangat agamis. Dia sangat agamis. Galileo Galilei itu sangat agamis. Siapa lagi misalnya? Nikolaus Kopernikus itu sangat agamis. Cuma mereka ditentang oleh gereja. Gara-gara gereja pada saat itu mengatakan bahwa mereka punya teori tentang bumi. Bahwasanya bumi adalah pusat tata surya, geosentris. Lalu kemudian bumi itu misalnya datar, tidak bulat dan segala. Atas kemudian doktrin-doktrin teologi. Nah, ketika doktrin-doktrin teologi ini kenapa perlu dijaga? Karena kalau ini doktrin teologi salah, maka doktrin-doktrin dia untuk membenarkan raja juga salah. Maka kan yang memberikan pembenaran kepada raja siapa? Gereja. Nah, maka ketika salah, habis juga semuanya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kebenaran itu bisa untuk dicapai oleh siapa? Hanya orang-orang yang berpikir. Artinya orang-orang yang beragama itu harusnya pintar untuk bisa mengakses sains. Kalau nggak bisa. Menarik. Oke, saya mau ganti topik nih. Jadi dulu mungkin kalau puncak Islam itu ya, di mana dia bisa menguasai hampir sebagian dunia itu adalah zaman Utsmani ya. Utsmani yang paling luas. Yang diawali oleh Al-Fatih ya. Waktu meruntuhkan Konstantinopel. Konstantinopel, betul. Saya nonton tuh filmnya. Wah, keren banget tuh Konstantinopel. Betul. Boleh cerita dong, Ustaz? Iya. Jadi gini, kalau Utsmani itu sebenarnya dimulai dari Utsman Ghazi. Jadi Utsman Ghazi itu sekitar tahun awal-awal 1300-an ya. 1299 atau jadi nggak ada hubungan dengan Utsman bin Affan ya? Tidak ada hubungannya. Cuma namanya aja sama. Utsmani. Bahkan kalau dilihat dari segi genealoginya itu jauh sekali. Karena kalau kita lihat genealoginya, waktu juga jauh sekali ya? Rentang waktunya jauh. Kalau Utsman bin Affan itu 600-an, 632. Abad ke-7. Abad ke-7. Sedangkan ini abad ke-15. Nah, kalau Utsman Ghazi itu abad ke-13 bahkan lahirnya. Nah, maka orang ini adalah genealogi orang Turki itu bahkan bukan orang Arab. Jadi orang Turki ini kan lebih ke Eropa ya sebenarnya. Origins orang Turki itu justru di kalau sekarang Asia Timur. Asia Timur. Semua tempat-tempat yang namanya tan itu. Stan countries. Ya, Turkistan, Stan countries. Ya, Kazakhstan, Uzbekistan. Betul, dataran Turkik namanya. Jadi mereka dulu punya Turkic tribe, makanya kalau sekarang orang Cina itu punya Xinjiang. Xinjiang itu termasuk bagian daripada origins of Turks. Itu adalah dari sana. Nah, kalau kita, dan look-nya lebih Eropa ya? Look-nya ya? Betul. Karena kenapa? Karena Eropa itu sebenarnya satu genealogi. Semua bangsa-bangsa utara yang terkenal sadis dan bengis itu adalah keturunan Yafetik. Yafetik itu adalah salah satu anak daripada Nabi Nuh. Nah, itu Yafetik, itu yang keturunan ganas-ganas. Maka film-film apapun Northern Tribe itu pasti ganas. Attila the Hun. Apalagi itu Asterix dan Obelix. Itu keturunan utara juga tuh. Film God, Game of Thrones, White Walker itu kan dari utara juga tuh. Jadi semua utara-utara tuh ngeri. Sadis-sadis ya? Ya, karena ada benteng kan dulu yang membatasi dunia dari utara ke selatan supaya nggak. Lord of the Ring, itu juga orang utara. Orc tuh utara tuh. Nah, maka orang-orang utara ini akan muncul sebagai bangsa-bangsa yang salah satunya adalah bangsa-bangsa Turkik. Nah, bangsa-bangsa Turkik ini nantinya akan berkenalan dengan Islam. Nah, ketika berkenalan dengan Islam, maka mereka ngefans lah dengan Islam. Nah, dan ngefansnya itu keterlaluan. Dengan simbolis-simbolis yang luar biasa. Keterlaluan, sangat benar-benar kafah kalau zaman sekarang tuh. Lebay. Ya, benar lebay. Karena
Karena jadi lebih Islami daripada orang-orang Arab. Mereka lebih semangat untuk futuhat, mereka lebih semangat untuk lebih fanatik lah ya. Lebih fanatik dengan Islamnya. Nah, karena itulah salah satunya pendirinya namanya Osman Ghazi. Nah, Osman Ghazi ini sebenarnya hidup di dalam masa ketika masih waktu itu ya terjadi banyak kekuasaan. Salah satunya The Great Saljuk kan. Saljuk orang Turki juga sebenarnya. Nah, Osman Ghazi ini mengumpulkan kemudian bangsa-bangsa atau kaum-kaum bani-bani yang tersisa, kabilah-kabilah yang tersisa, kemudian dia membentuk yang namanya Utsmani tadi. Dari sebelum-sebelumnya ada, dia bentuk jadi satu. Nah, Kesultanan Utsmani muncul dari situ, tapi belum kekhilafan Utsmani. Karena kekhilafan Utsmani nanti baru muncul setelah Selim mengambil alih dari Mesir, dari kekhilafan Abbasiyah. Nah, ketika Osman Ghazi kemudian terus-menerus, itu ekspansi udah terjadi, Mas. Karena sebenarnya orang-orang Utsmani itu cuma kayak apa ya? Semua orang Turki itu adalah kayak satpam sebenarnya. Satpam bagi kekhilafan Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ini udah males. Karena udah golden age, mereka sudah mulai malas untuk ekspansi, maka perbatasan-perbatasan itu mereka minta orang-orang Turki yang jaga. Karena orang-orang Turki ini kuat-kuat sekali. Nah, jadi mereka kuat-kuat sekali, memang bangsa perang, nggak pernah kalah, mereka disuruh jaga perbatasan. Pas jaga perbatasan, malah meluas. Dan secara de facto akhirnya kekuasaannya lebih besar daripada kekuasaan kekhilafan sendiri. Nah, termasuk zamannya Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini sendiri adalah orang yang sangat terobsesi. Karena kenapa? Osman Ghazi menariknya, Mas. Itu ketika dia masih muda, dia bilang gini, saya pernah mimpi ketika setelah selesai halqoh dengan Syekh Ad-Dabali, gurunya. Syekh Ad-Dabali adalah pilihan daripada bapaknya. Bapaknya kan menghalqohkan Osman Ghazi ini kepada Syekh Ad-Dabali. Nama bapaknya Ertugrul. Nah, setelah dia kemudian halqoh, dia tidur. Dia bilang, saya mimpi dalam tidur saya sedang halqoh sama Syekh Ad-Dabali. Nah, itu hebatnya Osman tuh. Dia mimpi aja masih ngaji. Kalau kita ngaji sampai tidur gitu kan. Jadi dia tidur sampai mimpi ngaji. Dia bilang, dari guruku itu Syekh Ad-Dabali, keluar bulan sabit dari dadanya. Kemudian bulan sabit ini membesar sampai membentuk satu purnama, masuk ke dadaku. Setelah masuk ke dadaku, dari dadaku keluar pohon cenar namanya. Pohon cenar tuh kalau di Indonesia ya agak beringin lah. Tapi kalau di sana cenar tuh plane tree kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Keluar pohon cenar besar sekali, kayak maple gitu, Mas. Lalu kemudian aku melihat di antara pohon ini ranting-rantingnya memenuhi 4 gunung. Kaukasus, Atlas, Haemus, Taurus. Semua Eropa dan Asia. Lalu kemudian akar-akarnya memenuhi 4 sungai. Danub, Nil, Eufrat, sama Tigris. Oh iya? Iya, itu kata dia. Nah, lalu kemudian setelah aku melihat itu, aku melihat dari pohon-pohon itu, dari guratan-guratan barknya, kulit kayunya itu, muncullah minaret-minaret, menara-menara masjid. Burung-burung kemudian berada di atasnya. Orang-orang lalu lalang, banyak sekali orang-orang, semua sejahtera, azan berkumandang. Tiba-tiba dia bilang seluruh daun-daun cenar itu berubah menjadi pedang dan mengarah pada satu titik, Konstantinopel. Dan ketika itu semua pandangan itu dijadikan sebuah cincin, dipakaikan kepada tanganku. Ketika itu aku terbangun. Itu dikenal sebagai mimpinya Osman yang diceritakan pada semua anak-anaknya. Anaknya Orhan cerita lagi pada anaknya, namanya Murad. Murad cerita lagi pada Bayazid. Bayazid cerita lagi kepada Mehmed. Mehmed cerita lagi pada Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga diceritain kisah yang sama. Jadi dari awal nih 7 turunan ini udah ngincarnya Konstantinopel sebagai bagi mereka Kizil Elma, sebuah pencapaian besar yang harus mereka capai sebelum mati. Semuanya udah ngarahnya ke sana. Nah, dapatnya Muhammad Al-Fatih. Baru berhasil ya. Baru Jadi berhasil. di generasi ke-7 baru. Generasi ke-7. Kisahnya panjang banget. Ya. Tapi baru Muhammad Al-Fatih memang dari awal udah dididik oleh bapaknya. Kebiasaan orang Turki, mereka mencarikan ulama terbaik untuk anak-anaknya. Untuk supaya anak-anaknya tuh paham tentang maunya kemana. Nah, Muhammad Al-Fatih ini dari umur 12 tahun ketika diangkat jadi sultan pertama kali, dia ditanya program kerjanya apa? Dia bilang menaklukkan Konstantinopel. Bayangin ada anak 12 tahun zaman sekarang naik menaklukkan Konstantinopel, diketahuin orang. Akhirnya lengser naik lagi umur 19 tahun dengan rencana-rencana sudah sangat matang. Yang lebih matang. 2 tahun kemudian Konstantinopel takluk. Yang dulu katanya impossible bisa ditaklukkan ya. Iya, kalau kita lihat sekarang memang tebal, impossible. Ya. Sampai sekarang kalau misalnya orang-orang pergi ke Istanbul, orang bisa lihat itu dindingnya itu lapis 3 dan tingginya total 18 meter. Iya. Jadi itu nggak mudah. Apalagi gini, bukan hanya orang Muslim yang pengen kota Konstantinopel, semua orang pengen. Dan kota Konstantinopel nggak pernah jatuh kecuali sekali. 1204 itu jatuh ketika Perang Salib. Jatuhnya oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen Katolik. Karena mereka mau minta untuk misalnya, kan gini,
orang ortodoks minta mereka untuk ngelawan orang muslim. Nah, mereka datang sana untuk apa ya, recharge perbekalan lah. Sampai di sana malah di looting, malah dijarah. Dijarah. Nah, makanya ya udahlah, itu jatuh karena 1204. Tapi jatuh yang benar-benar proper itu baru 1453. Tapi itu saya nonton ya Konstantinopel seriesnya. Gila itu. Menggunakan strategi. Saya masih ingat tuh. Betul. Memindahkan perahu ya. 72 kapal. 72 kapal dinaikkan ke darat. Betul. Mereka menggunakan teknologi sederhana. Betul. Pakai lok kayu. Pakai lok kayu yang dibasahi dengan dengan lemak daripada binatang. Jadi dia bisa digeser tuh. Betul. Jadi itu taktik strategi yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Itu yang kita bilang bahwa ulama zaman dulu tidak terpisah. Pertama, yang menentukan tanggal penyerangan itu adalah Syekh Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini multi talent, dia polimat. Dia ahli herbal, dia ahli astronomi. Oh ya? Iya, dia ahli sejarah dan dia ahli juga fisika terapan. Jadi dia ahli fisika terapan. Muhammad Al-Fatih sendiri belajar pada banyak sekali syekh, banyak termasuk guru, Aksyamsuddin. Nah, yang menentukan Aksyamsuddin. Yang menarik banget adalah kejadian kenapa ditentukan di situ, karena tampaknya kemungkinan besar Syekh Aksyamsuddin sudah memprediksi tanggal 22 Mei itu terjadi gerhana matahari. Ada gerhana matahari. Nah, itu bisa dicek sekarang di Google. Gerhana matahari tanggal 22 Mei 1453. Itulah tanggal penyerangan. Itu termasuk tanggal penyerangan. Dan di waktu itu benar-benar menghancurkan moralnya orang-orang Konstantinopel. Kenapa? Karena mereka bilang gini, lihat ada bulan sabit di atas Hagia Sophia. Jadi matahari lambang Turki ya? Turki kan matahari ketutup jadi sabit di atas Hagia Sophia. Padahal itu fenomena alam lah ya. Fenomena alam. Tapi orang zaman dulu kan jadi takut karena mereka nggak ngerti kan. Ini Tuhan udah ninggalin kita nih. Ini tanda-tanda alam macam apa nih kan gitu kan. Jadi pasukan Muhammad Al-Fatih moralnya naik, mereka moralnya turun. Nah, itu kan ya nama sejarah. Nah, itu astronomi. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih ketika belajar sama dia itu juga ahli fisika terapan. Dia buat mortar. Muhammad Al-Fatih invent 4 atau 5 alat perang ketika pembebasan Konstantinopel. Salah satunya adalah siege tower, yang kedua adalah mortar. Itu Muhammad Al-Fatih yang invent ketika pembebasan Konstantinopel. Sebelumnya mereka invent the Great meriam besar itu ya? Iya, betul. Jadi meriam besar yang akhirnya panjangnya berapa? Ada yang 4 meter, ada yang 8 meter. Sekali muntah berapa ratus kilogram batu yang ditembakkan. Nah, jadi kita nggak membedakan sama sekali antara dunia dan akhirat. Nah, itu Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau di summarize, apa sih kehebatan kejeniusan Muhammad Al-Fatih di antara kejeniusan yang lain? Dia bisa bahasa, dia punya buku puisi, dia bisa fisika terapan, dia jago sejarah, dia juga jago segala macam. Tapi di antara yang lain, jeniusnya dia di mana? Dia I.O. logistik. Muhammad Al-Fatih itu jenius logistik. Leader yang baik. Iya, leader yang baik. Dia jenius I.O. Dan menaklukkan Konstantinopel usia 21 tahun. 21 tahun. Makanya di Indonesia banyak sekali yang menamakan anaknya Al-Fatih ya. Iya, betul. Alhamdulillah setelah kemudian kita nulis buku itu, banyak orang terinspirasi akhirnya menjadikan namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi saya membahas itu bukan untuk nostalgia sejarah. Saya cuma pengen ngasih tahu bahwasanya sejarah tuh punya pola. Kalau kita ngulangin pola itu, kita akan jadi orang yang sama. Minimal, kalau misalnya kita benar-benar perhatian dengan Al-Quran, dan kita menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan Al-Quran, kita akan sampai pada titik yang sama. Minimal akan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat leader-leader masa lalu ya, apakah ilmuwannya, apakah penemunya, apakah leadernya, mereka menguasai, rata-rata menguasai ilmu agama ya. Al-Quran, plus ditambah dengan ilmu-ilmu terapan lainnya. Jadi ini bukan sesuatu yang terpisah. Kalau Anda belajar Quran, yang ilmu dunia tidak perlu dipelajari. Begitu ya, Ustaz? Karena soalan why. Seorang Sun Tzu aja itu menjelaskan dalam kitab perangnya itu adalah andaikan ada 3 hal yang kita punya. Pertama adalah kita punya harapan. Yang kedua kita punya senjata. Yang ketiga kita punya makanan. Andaikan kita harus menyerahkan di antara 3 itu, kita harus serahkan adalah pertama kali adalah senjata. Karena orang makan bisa buat senjata sendiri. Kita nggak perlu senjata kalau kita sudah bisa makan. Jadi kasih aja senjatanya, kita akan bikin sendiri. Tapi kalau misalnya harus diserahkan lagi, harus kita hilang lagi, mendingan makanan. Kenapa? Orang harapan nggak perlu makan. Selama dia masih punya harapan. Punya hope ya. Tapi kalau lu punya senjata dan lu punya makanan, lu nggak punya harapan, bunuh diri. Nah, ini kan agama itu adalah tentang hope. Tentang motivasi, tentang why. Motivasi kan tentang why. Orang sekarang mereka punya segala macam. Mereka punya how, mereka punya what, semua abundance segala macam. Bahkan lebih kepada nggak terbatas orang punya, tapi mereka nggak punya why.
Anak zaman sekarang kan gitu ya, mereka sudah dimanjakan dengan segala macam, mereka lupa why-nya ini untuk apa. Tapi kalau orang sudah punya why, dia akan cari what and how. Orang nggak punya why, ada what and how, nggak mau dia, karena dia nggak punya motivasi. Setuju. Agama adalah why dan agama adalah hope. Oke, kembali ke kehebatan Utsmani ya. Itu yang menguasai sampai mungkin separuh Eropa ya, Ustadz Felix? Sampai Wina. Sampai Wina. Sampai Wina. Dan Muhammad Al-Fatih sebelum meninggal itu menggerakkan pasukan ke Otranto. Otranto di Itali. Jadi kalau Itali itu kayak kaki, itu mata kakinya itu Otranto. Mata kakinya adalah Otrantonya itu. Nah, dia menggerakkan ke sana tapi meninggal duluan sebelum ke sana. Jadi artinya orang-orang Muslim itu sudah mencapai hampir seluruh Eropa. Nah, Spanyol, apalagi Spanyol pernah tapi sudah diambil lagi Reconquista. Akhirnya sampai Wina. Sampai Wina. Nah, jadi Austria itu adalah titik berhentinya Islam. Makanya saya pernah nonton satu karya ya, saya nggak perlu sebut, bahwa di situ digambarkan, wah orang Austria itu benci sekali dengan Islam. Oh jelas, jelas benci. Yang menarik lagi gini, ada satu video di Instagram baru tahun ini muncul, why we need Ottoman culture. Kenapa kita perlu tradisi-tradisi Utsmani? Contoh misalnya ketika Ramadan, tradisi Utsmani itu sangat luar biasa. Misalnya ketika Ramadan itu ketika buka puasa mereka akan buka pintu rumah supaya orang-orang yang di jalan yang nggak punya buka puasa ataupun orang-orang yang miskin mereka bisa masuk untuk berbuka puasa bersama keluarga itu. Tradisi Utsmani lagi misalnya di jalan-jalan mereka senantiasa menyediakan satu batu isinya ada duit bisa dimasukin situ atau makanan bisa digantungin di pohon dan segala macam untuk orang-orang makan yang nggak punya. Itu tradisi Utsmani. Tradisi Utsmani lagi misalnya bahkan untuk hewan, setiap ada air mancur dibuatin tempat minum burung, tempat minum anjing, tempat minum kucing. Maka sampai sekarang di Istanbul anjing kucing bebas. Karena itu adalah hewan-hewan yang punya perut, yang memberi makannya adalah mendapatkan pahala. Bahkan ya tradisi Utsmani di mana-mana kalau di jalan-jalan tuh ada cekungan tuh untuk air juga tuh untuk bukannya di air mancur. Gitu ya? Betul. Jadi orang bilang ngapain sih air menggenang di sini? Oh ini on purpose, bukan kayak di Indonesia nggak purpose, gitu kan ya. Nah di situ purpose, maka hewan-hewan bisa minum dari sana. Nah itu tradisi. Tapi tiba-tiba komen di bawahnya tuh, masya Allah, kami tidak perlu tradisi Utsmani, karena kami sudah berapa ratus tahun dijajah oleh Utsmani, kami sudah berapa ratus tahun dihinakan oleh Utsmani dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya ya bagi mereka kita adalah penjajah. Tapi sebenarnya kita perlu membedakan, ada beda antara penjajah dengan pembebas. Mental orang Muslim itu harusnya pembebas, bukan penjajah. Bukan penjajah. Apa bedanya penjajahan dengan pembebasan? Gampang. Kalau penjajahan dalam bahasa Arab istikmar, dalam bahasa Inggris berarti ya kolonialisme gitu kan ya. Itu adalah senantiasa kalau dia menjajah satu tempat, dia pasti akan ngambil untuk ditaruh di tempat yang utamanya. Ya. Nah, maka itu yang terjadi pada Romawi, itu yang terjadi pada Persia dan segala macam, nggak dikembangkan. Tapi pembebasan adalah setiap daerah akan berkembang. Maka indahnya Islam adalah begitu kemudian Islam futuh kepada satu negeri, biasanya negeri itu yang jadi ibu kotanya. Islam membebaskan Persia, malah ibu kotanya pindah ke sana. Islam membebaskan Konstantinopel, ibu kotanya pindah ke sana. Islam sebelumnya membebaskan Mesir, ibu kotanya pindah ke sana, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi justru nggak mengambil semua SDA-nya untuk ke tempat nggak sentralisasi. Nggak ngeruk gitu ya? Ya nggak ngeruk, nggak menyebabkan orang tuh jadi kehilangan haknya, tapi justru memberikan seluas-luasnya. Maka zaman dulu dalam beberapa kitab itu ya beberapa tempat tuh minta untuk dibebaskan oleh Islam, termasuk Konstantinopel. Di akhir-akhir masa itu mereka bilang gini, kami lebih suka melihat sorbannya orang-orang Turki daripada melihat topinya orang-orang Vatikan. Bizantium. Ya, Bizantium ngomong begitu karena waktu itu kan terjadi skism antara Kristen Ortodoks sama Kristen Katolik. Itu yang terjadi itu. Menarik ya. Menarik. Gitu, jadi mereka lebih suka lihat orang Muslim daripada lihat saudara Katoliknya sendiri. Ya, karena berkembang ya. Karena tadi mereka punya trauma ketika 1204 itu, ketika dihabisin seluruh Konstantinopel, terus kemudian Hagia Sophia jadi kandang kuda dan seterusnya. Itu kan pernah terjadi juga. Yang saya kan pernah ke Spanyol ya. Yang satu negeri yang juga cukup lama dikuasai oleh Muslim. Oleh Islam ya. Islam itu senantiasa investasinya adalah non fisik. Senantiasa. Makanya di dalam Al-Quran konsisten walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih penting daripada dunia. Artinya non fisik selalu lebih penting. Iman itu adalah perkara non fisik. Kalau imannya nggak selesai, maka tidak bisa memunculkan amal soleh. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.